Di sini aku bakal ngasih tips masker sensi ketika dipakai anak-anak, karena banyak sekali anak-anak yang memakai masker sensi itu kebesaran atau kendor ketika dipakai oleh anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Apa kabar sahabat sehat? Kali ini aku bakal ngebagiin sebuah tutorial cara pemakaian dan pelepasan masker yang baik dan benar itu seperti apa, sesuai jenis dan bentuk masker yang akan kita gunakan nanti. Siapa sih yang nggak bisa menggunakan dan melepas masker? Baik itu orang tua, orang dewasa, bahkan anak kecil sekalipun. Akan tetapi dari hal yang kecil ini banyak orang yang menyepelekannya. Karena dari hal yang kecil ini penggunaan masker itu menjadi sangat penting, harus diperhatikan. Untuk di video ini aku menggunakan dua masker. Yang pertama itu masker sensi atau yang sering kita dengar masker bedah, dan yang kedua itu masker N95. Sebelum kita menggunakan masker, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar masker yang kita pakai itu terjaga kebersihannya. Berbicara tentang cuci tangan, nanti bakal kubuatkan tutorial cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi tonton video aku selanjutnya. Kembali ke poin yang tadi, kita mulai dari yang pertama, yaitu pemakaian masker sensi atau masker bedah. Let's go. Oke, di sini sudah ada masker sensinya. Jadi yang harus kita perhatikan pertama itu pemakaiannya jangan sampai terbalik. Yang warna putih ini untuk di bagian dalam, sedangkan warna hijau atau warna pink, warna biru, bahkan yang bermotif itu ditaruh di bagian luar. Karena aku masih banyak melihat orang-orang itu memakainya terbalik. Jadi warna putihnya di luar, sedangkan warna hijaunya di dalam, sehingga pemakaian seperti itu tidak efektif, maka fungsi maskernya tidak terlalu berguna. Jadi yang benar itu warna putihnya di dalam, sedangkan warna hijaunya di luar. Kemudian kita lihat di sini garis putih memanjang nih, yang agak keras nih. Ini tandanya masker itu berada di atas, yang lebih keras ini berada di atas, tepatnya di atas hidung. Kemudian untuk masker ini dia menutupi dari hidung hingga ke bawah dagu. Jangan cuma menutupi hidung dan mulut, atau bahkan hanya menutupi mulut dan dagu saja, itu salah. Tapi yang benar menutupi hidung hingga ke bawah dagu. Setelah itu, setelah terpasang di hidung kita, kita bentuk sesuai ukuran hidung kita. Oke, kita praktekkan saja ya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Untuk pelepasannya, kita jangan memegang area pada yang warna hijau ini, karena area warna hijau ini sudah terkontaminasi. Jadi kita pegang pada talinya saja, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buang ke kotak sampah. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua pemakaian masker N95. Di sini pemakaiannya lebih simpel dari yang tadi, dan kita lihat ada besi warna putih di sini. Ini kita pasang di bagian atas, tepatnya dari hidung, dan kita bentuk setelah kita pasang. Pemakaiannya, tangan kiri kita letakkan di bawah, kita balik masker seperti ini, kemudian dari atas kita taruh ke bawah, seperti ini cara megangnya. Kemudian cara pemasangannya, tali atas terlebih dahulu kita letakkan di atas telinga, kemudian diikuti tali yang paling bawah. Untuk pelepasannya itu kebalikan dari yang pemasang tadi. Kita lepas yang paling bawah, kemudian diikuti yang paling atas. Oke, kita praktekkan saja ya. Kita mulai lepasan. Tali yang atas kita letakkan di atas telinga, kemudian diikuti tali yang bawah kita letakkan di belakang leher. Jadi seperti ini. Kemudian kita bentuk. Untuk pelepasannya itu kebalikan dari pemasangan tadi, sudah saya jelaskan. Kita ambil tali yang paling bawah,
bagian yang paling atas. Ini kita buang ke kotak sampah. Untuk pemakaian masker ini dia hanya dalam satu kali pakai, jadi tidak bisa dipakai berulang-ulang kali, baik itu masker Sensi ataupun masker N95. Di sini aku bakal ngasih tips masker Sensi ketika dipakai anak-anak, karena banyak sekali anak-anak yang memakai masker Sensi itu kebesaran atau kendor ketika dipakai oleh anak kecil. Nah, di sini aku bakal ngasih tipsnya biar ketika anak kecil memakai masker itu keadaan maskernya kencang dan padat, tidak mudah lepas. Oke, let's go. Maskernya sudah ada. Untuk masker yang biasanya talinya agak besar ya, agak besar. Kalau kita pakai ke anak kecil, otomatis akan kendor atau tidak padat ketika dipakai ke anak kecil. Jadi kita ikat talinya kira-kira setengah atau menyesuaikan dari anak kecil tersebut. Oke, seperti ini, setengah. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari anak kecil itu seberapa besarnya. Oke, ini. Nah, ini sudah jadi kecil kan? Nah, sudah jadi kecil, baru kita pasang ke anak kecil yang akan kita pasang maskernya. Jadi hasilnya pasti kencang, padat, tidak mudah lepas. Jadi itu tipsnya. Di video ini mungkin sekian tutorial penggunaan masker N95 dan masker bedah. Kalau ada kekurangan silahkan komen di kolom komentar, dan jika para sahabat sehat baru menonton video ini dan masih ada kesalahan, silahkan dikoreksi lagi dari pemakaiannya, diperbaiki lagi agar bisa memakai masker lebih baik lagi. Dan masih ada satu lagi video kita yang membahas tentang masker, yaitu masker kain. Bukan sembarang masker kain, tapi masker yang lagi viral, yaitu masker yang tembus ketika ditiup angin. Pertanyaannya, apakah masker tersebut efektif terhadap virus? Tentu ada pro dan kontranya. Pengen tahu jawabannya? Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.